Bagaimana jika peradaban manusia ternyata sudah ada jauh sebelum Mesir kuno membangun piramida? Ketika banyak orang membayangkan awal peradaban manusia, mereka sering berpikir tentang piramida besar di gurun Mesir. Namun kenyataannya, sebelum piramida itu berdiri, sudah ada masyarakat manusia yang membangun kota, kuil, dan sistem kehidupan yang kompleks. Peradaban-peradaban ini jauh lebih tua dari yang kita bayangkan, dan sebagian dari mereka baru ditemukan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu contoh paling mengejutkan adalah sebuah situs kuno di wilayah Turki modern. Tempat ini dikenal sebagai Göbekli Tepe. Situs ini diperkirakan berusia lebih dari 11.000 tahun. Artinya, tempat ini dibangun ribuan tahun sebelum piramida Mesir. Yang membuat Göbekli Tepe begitu luar biasa adalah bentuknya. Di sana terdapat pilar-pilar batu besar yang diukir dengan gambar hewan. Pilar-pilar ini tersusun dalam lingkaran besar seperti kompleks kuil. Hal yang mengejutkan adalah bahwa situs ini dibuat pada masa ketika manusia masih dianggap hidup sebagai pemburu dan pengumpul makanan, sebelum pertanian berkembang secara luas. Namun pembangunan struktur batu sebesar itu menunjukkan adanya organisasi sosial yang cukup kompleks. Penemuan Göbekli Tepe membuat para arkeolog mempertanyakan kembali bagaimana peradaban manusia berkembang. Apakah mungkin manusia mulai membangun tempat ibadah bahkan sebelum mereka membangun kota? Selain Göbekli Tepe, ada juga situs kuno lain yang sangat penting dalam sejarah manusia. Salah satunya adalah kota kuno Çatalhöyük. Kota ini berdiri sekitar 7.500 tahun sebelum Masehi. Di masa itu, ribuan orang sudah tinggal bersama dalam komunitas yang cukup besar. Yang menarik adalah cara mereka membangun rumah. Rumah-rumah di kota ini dibangun berdempetan tanpa jalan di antaranya. Orang-orang masuk ke dalam rumah melalui lubang di atap. Cara hidup seperti ini sangat berbeda dengan kota modern. Namun menunjukkan bahwa manusia sudah mulai hidup dalam masyarakat yang terorganisir. Peradaban awal manusia juga berkembang di wilayah yang dikenal sebagai Mesopotamia. Wilayah ini berada di antara dua sungai besar, yaitu Tigris River dan Euphrates River. Disinilah muncul salah satu peradaban paling awal dalam sejarah, yaitu Sumer. Masyarakat Sumer membangun kota-kota besar seperti Uruk. Di kota-kota ini muncul sistem pemerintahan, perdagangan, dan tulisan. Tulisan yang mereka gunakan dikenal sebagai cuneiform. Tulisan ini dibuat dengan menekan alat kecil ke tablet tanah liat. Melalui tulisan inilah, manusia mulai mencatat hukum, cerita, dan sejarah. Namun yang menarik adalah bahwa banyak situs kuno di dunia yang mungkin masih lebih tua daripada yang kita ketahui saat ini. Selama bertahun-tahun, para arkeolog terus menemukan bukti baru tentang kehidupan manusia di masa lampau. Teknologi modern seperti pemindaian satelit bahkan membantu menemukan struktur kuno yang tersembunyi di bawah tanah. Beberapa situs kuno ditemukan terkubur di bawah gurun, yang lain tersembunyi di bawah hutan lebat. Penemuan-penemuan ini menunjukkan bahwa sejarah manusia mungkin jauh lebih panjang dan kompleks daripada yang pernah kita bayangkan. Peradaban awal manusia bukan hanya tentang kota dan bangunan besar. Mereka juga menciptakan sistem pertanian. Mereka mengembangkan perdagangan, dan mereka membangun budaya serta kepercayaan yang membentuk kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa manusia telah lama memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok besar.
Kemampuan inilah yang memungkinkan lahirnya peradaban. Ketika kita melihat piramida Mesir hari ini, kita sering menganggapnya sebagai simbol awal peradaban manusia. Namun kenyataannya, piramida itu hanyalah salah satu bab dalam cerita panjang sejarah manusia. Sebelum piramida berdiri, sebelum kerajaan besar muncul, sudah ada masyarakat manusia yang bereksperimen dengan cara hidup baru. Mereka membangun kuil, mereka membentuk komunitas, dan mereka menciptakan fondasi bagi peradaban yang datang setelahnya. Setiap penemuan arkeologi baru membantu kita memahami sedikit demi sedikit tentang masa lalu tersebut. Namun, pada saat yang sama, setiap penemuan juga menimbulkan pertanyaan baru. Berapa banyak peradaban kuno yang masih belum kita temukan? Berapa banyak kota yang masih terkubur di bawah tanah? Dan berapa banyak cerita tentang masa lalu manusia yang masih menunggu untuk ditemukan? Sejarah manusia mungkin jauh lebih dalam daripada yang pernah kita pelajari. Dan mungkin, di suatu tempat di dunia ini, masih ada jejak peradaban kuno yang bahkan lebih tua dari yang kita bayangkan.